Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 18 Mei 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia, Jurika Pratiwi mengaku, menurut data bursa, peminat industri kripto di Asia Tenggara meningkat sejak 2019. Menurutnya, lompatan peminat kripto yang pertama kali digunakan pada 2009 terjadi pada saat pandemi COVID-19. Maksud kami digunakan pada tahun 2019 terjadi pada saat masa pandemi COVID-19. Hal itu karena masyarakat banyak yang mencari alternatif investasi selain komoditas saham dan juga emas. Jurika juga menyebut industri kripto di Asia Tenggara juga mampu melahirkan komunitas kripto, misalnya Bitcoin dan Vidik. Keduanya juga memiliki kapitalisasi pasar yang cukup tinggi dalam bursa perdagangan di seluruh dunia. Tak heran jika di Indonesia, VD Foundation dengan token serinya VDX dan Bitcoin juga memiliki investor paling banyak dibandingkan negara-negara lain di dunia dengan tren tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Nah pemirsa, apakah tren tersebut ini berdampak positif bagi masyarakat? Apakah perdagangan aset kripto menjadi sebuah ekosistem yang baik dan bagaimanakah kripto di dalam pandangan Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang digital entrepreneur, Bung Pompi Saiful. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pompi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aziz. Alhamdulillah. Gimana ini kabarnya, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bung. Ini kan terkait dengan tren investasi kripto, yang mana di Indonesia ini juga tumbuh cukup pesat ini berdasarkan data terakhir dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEDI Kementerian Perdagangan. Jumlah investor aset kripto di Indonesia pada Februari 2022 saja ini mencapai sekitar 12,4 juta investor kripto. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa ini, Bung Pompi? Apakah tren tersebut ini adalah sesuatu hal yang positif dan juga apakah ini juga memiliki dampak yang positif bagi masyarakat? Mohon penjelasannya ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oke, tentang kripto yang mengalami lonjakan, ya, bagaimana ini sangat hot sekali dan bahkan beberapa selebgram atau selebriti merilis ya token kriptonya ya, yang kemudian dirilis dan banyak yang mengalami kerugian ya. Ada beberapa token yang dirilis oleh selebgram di Indonesia, baik itu selebriti ataupun selebgram. Nah, sebenarnya apakah ya lonjakan investor kripto ini, jual beli aset kripto ini sebenarnya positif atau tidak? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, ya, terutama tren ekonomi digital saat ini, sebenarnya adanya mata uang ataupun aset ya, diklaim mata uang kripto ini sebenarnya tidak berimplifikasi, sebenarnya nggak berdampak, ya, nggak berdampak terhadap ekonomi, ya. Saya kira seperti itu. Artinya apa? Karena memang ini yang diuntungkan itu sebenarnya kepada orang spekulan digital aja sebenarnya, ya. Karena apa? Investasi kripto ini saya rasa sangat riskan sekali ya. Bahkan IMF sendiri ya, kemudian ekonom kapitalis sendiri itu memperingatkan ada bahaya ya terkait maraknya perdagangan kripto ini. Namun ketika kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam sisi kita berinvestasi atau ekonomi. Yang pertama risiko ya. Artinya risiko mata uang kripto ini cukup besar sekali ya, karena media pertukarannya, jadi jual belinya itu kita itu hanya menggunakan kriptografi ya, sebuah algoritma yang dipasang dalam sebuah blockchain ya. Nah, artinya tidak ada jaminan ya aset
dari investasi yang ditanamkan. Ya, kalau misalnya pun kita investasi properti itu ada ininya apa namanya surat-suratnya dan lain sebagainya, aset kepemilikan. Namun ketika kita investasi membelanjakan uang kita ke aset-aset kripto, token-token kripto atau koin-koinnya, itu tidak ada jaminan sama sekali. Yang kedua fluktuasi, ya. Jadi apa namanya harga naik turunnya itu begitu fluktuatif, naik turun dan sebagainya. Ya terutama misalnya Bitcoin ataupun Dogecoin banyak sekali ya, Ethereum, kemudian atau token lokal ya, misalnya ASIC dan sebagainya. Itu bahkan token yang baru dirilis oleh seorang selebgram anaknya Ustadz itu yang begitu dirilis naik turunnya anjlok luar biasa. Nah, yang terakhir kita memahami bahwa posisi perdagangan mata uang kripto ini tidak menjadi aset, ya, tetapi diperdagangkan seperti pasar derivatif. Ya, artinya ini permainan potensi peluang penipuan dan sebagainya itu atau transaksi bodong dan sebagainya itu sangat tinggi. Itu aspek-aspek ekonomi. Yang kedua aspek keamanan. Ya, beberapa kali peristiwa besar terjadi tentang hacking ya. Bahkan di Jepang tuh tahun 2019 itu ya sekitar 17 triliun kalau nggak salah, 7,5 triliun itu dihack kriptonya. Bagaimana keamanannya seperti itu? Karena memang sangat memungkinkan sekali ya walletnya, dompet-dompet kripto ini untuk dihack. Bahkan perusahaan-perusahaan besar atau penyedia perdagangan di kripto di Jepang itu pernah kebobolan luar biasa. Nah, inilah ya yang kemudian apakah ini berdampak positif atau negatif, saya tidak. Dan yang terakhir bahwa maraknya perdagangan aset kripto ini juga tidak berdampak kepada ekonomi real. Ya, tidak berdampak kepada ekonomi real. Artinya ekonomi yang nyata jual beli barang dan jasa ini tidak ada dampaknya ketika naiknya perdagangan aset-aset digital di kripto. Ya, seperti itu Bang Aziz. Ya, baik. Lantas jika memang faktanya seperti demikian, apakah ini bisa dikatakan bahwa aset kripto ini menjadi sebuah ekosistem yang baik atau justru malah sebaliknya ini? Bisa dijelaskan juga ini Bung Pompi. Ya. Menurut pendapat saya pribadi ini jelas ya, apa namanya, tidak ada ekosistem ekonomi yang dibangun ini memang semangatnya ya, mungkin semangatnya terciptanya dulu bagaimana menciptakan mata uang ya, yang terdesentralisasi. Artinya kalau sementara ini fiat money itu dipegang oleh orang-orang atau kapitalis tertentu, tapi semangatnya Bitcoin, semangatnya cryptocurrency ini kan sebenarnya bagaimana mata uang itu tidak dikuasai oleh satu pihak aja, atau bank sentral, nggak ada bank sentral, tapi semangatnya adalah semangat kerakyatan. Namun pada akhirnya kita tahu bahwa kripto itu diborong oleh spekulan kapitalis juga. Artinya ekosistem yang dibangun pun sebenarnya ekosistem yang ya itu aja, ekosistem pemain-pemain perdagangan atau spekulan aja. Tidak berdampak buruk, tidak berdampak positif pada ekosistem UMKM dan sebagainya. Tidak ada. Ya, baik Bung. Lantas kemudian jika kita melihat regulasi berbagai negara saat ini kan beberapa negara juga membuat sentimen kripto bergeser ke arah pro kripto. Misalkan saja di ibu kota negara Brazil, Rio de Janeiro, yang mengizinkan warganya untuk membayar pajak menggunakan kripto. Kemudian juga ada pemerintah Inggris yang berencana untuk merilis aturan baru yang berfokus pada stablecoin. Nah, dengan tren regulasi yang terjadi di berbagai negara tersebut, ini seolah menunjukkan bahwa negara di dunia semakin banyak berlomba untuk mengadopsi kripto. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah tren ini nantinya bisa membahayakan ekonomi dunia atau seperti apa ini menurut Anda? Ya, sekali lagi bahwa aset jaminan kripto itu tidak ada, hanya cuma kepada berlandaskan ke algoritma blockchain kriptografi aja. Nah, tren
di negara Brazil sebenarnya tidak menampilkan semuanya. Artinya banyak sekali negara-negara yang juga menolak ya mengatur kripto itu, di India misalnya, Cina dan sebagainya. Nah ini yang kalau ke depan seperti apa ketika misalnya kripto itu dikeluarkan dan dijamin ya oleh institusi, itu bisa jadi bisa menggantikan peran e-money lah ya, seperti itu oke-oke aja. Namun ketika ini itu dibiarkan ya mengambang ya fluktuatif tanpa jaminan, saya kira hanya judi saja ini, seperti itu, Bung Ajis. Ya, baik Bung. Lantas kemudian, ini bagaimanakah tanggapan Anda terkait dengan investasi di dalam kripto? Minat di dalam mengumpulkan penambangan kripto dan juga akun penyimpanan kripto. Adakah spekulasi, apakah ini ada spekulasi yang sangat beresiko dengan resiko kerugian yang tinggi di dalam kripto? Ya. Tanggapannya seperti apa ini? Kan sudah saya jelaskan tadi ya, 3 bahayanya tadi itu ya. Resikonya, kemudian fluktuasinya, kemudian posisinya itu sama dengan di pasar-pasar derivatif. Ya, saya kira sudah terjawab tadi. Oh ya. Baik, lantas kemudian, jadi memang kripto itu sebenarnya seperti apa ini? Kalau mungkin Anda juga bisa sedikit menjelaskan ya, bagaimana hukum kripto di dalam pandangan Islam sendiri ini? Ya, fatwa MUI sendiri adalah mengharamkan uang kripto, ya, mengharamkan transaksi kripto. Artinya sebagai aset itu tidak layak dijadikan sebagai aset, pun demikian sebagai alat pembayaran juga tidak memenuhi syarat sebagai alat pembayaran. Jadi ulama sepakat ya, ini tidak ada ikhtilaf di dalamnya bahwa mengatakan bahwa perdagangan kripto ya itu haram. Baik menurut MUI, ya, baik menurut Muhammadiyah, baik menurut NU, ya semuanya nggak ada yang menghalalkan. Jadi mau menabrak apa lagi? Kayak gitu. Para ulama sudah sepakat mengharamkan transaksi kripto ini. Saya rasa sudah cukup itu. Ya, mungkin terakhir Bung, saran Anda bagi masyarakat luas ya di dalam menyikapi cryptocurrency ini harusnya seperti apa ini masyarakat bersikapnya ini? Ya, tren atau booming investasi kripto ini sebenarnya memang sekali lagi ya sama seperti yang kemarin kita bahas, yaitu investasi bodong dan sebagainya. Mungkin masyarakat kebingungan mau memutar. Yang pertama, kalau orang punya uang itu bingung mau muterin kemana. Yang kedua, bagi orang yang pengen profit cepat, ya, punya uang banyak secara instan, itu ini menjadi jalan ya, mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya problem dua-duanya ini gara-gara memang Islam di situ tidak menjadi sebuah solusi di dalam muamalah kita, bisnis kita. Andaikan Islam ya itu menjadi solusinya, pasti tidak ada orang yang kebingungan mau muter kemana lagi, karena di akad-akad atau bisnis secara syirkah itu dalam Islam itu sudah diatur dan dimudahkan. Ya, orang yang mempunyai uang dan orang yang mempunyai skill disatukan dalam sebuah syirkah mudharabah misalnya sebagainya. Yang kedua, orang-orang yang pengen profit cepat, nah ini juga harusnya juga berkaca diri bahwa tidak ada semuanya itu yang instan. Ya, mie instan saja harus direbus dulu. Ya, artinya kalau pengen profit ya sunatullahnya itu dilaksanakan. Nah, ini menjadi PR bagi kita juga bahwa edukasi ya bahwa muamalah Islam, bisnis Islam ini harus terus kita gas ya, terus kita sosialisasikan kepada kaum muslimin bahwa Islam itu satu-satunya solusi atau jalan keluar dari ekonomi. Ya, jadi tidak usah ke yang lain, nggak usah yang lain. Marilah kita melaksanakan syariah dalam segala aspek kehidupan, terutama di aspek-aspek bisnis dan perdagangan yang saat ini memang lagi marak-maraknya itu. Saya kira seperti itu, Bung Ajis.
Ya baik, berarti masyarakat harus berhati-hati begitu ya terkait dengan hal-hal seperti ini, harus melihat dulu faktanya di dalam pandangan Islam seperti apa, sehingga kemudian tidak terjebak begitu ya di dalam Ya, hal-hal yang nanti bisa mengantarkan kepada dalam tanda petik penipuan atau bahkan disebut investasi bodong. Baik, ya, terima kasih Bung Pompe ini. Masya Allah, ini siap. penjelasan yang luar biasa. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pombe Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.